Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam sebuah perjalanan yang akan mengubah cara kita memandang Alkitab selamanya. Pernahkah Anda membaca Perjanjian Lama dan merasa kisahnya begitu jauh, mungkin sedikit rumit, dan terasa terpisah dari kisah Yesus yang kita kenal dalam Perjanjian Baru? Bagaimana jika saya katakan bahwa Alkitab, dari halaman pertama kitab Kejadian hingga halaman terakhir kitab Wahyu, sesungguhnya adalah satu kisah yang utuh? Sebuah misteri agung yang menunjuk pada satu pribadi sentral, Sang Mesias, Yesus Kristus, atau dalam nama Ibraninya, Yeshua. Hari ini, kita akan menyelami sebuah buku fenomenal berjudul Mysteries of the Messiah, yang ditulis oleh seorang rabi Yahudi Mesianik, Jason Sobel. Buku ini mengajak kita untuk membongkar atau menyingkapkan koneksi-koneksi ilahi yang seringkali tersembunyi dari mata kita yang bukan Yahudi. Rabi Sobel memiliki perspektif yang unik. Ia dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang taat, mempelajari tradisi-tradisi kuno, dan kemudian pada usia 18 tahun, ia mengalami sebuah perjumpaan supranatural yang luar biasa dengan Yeshua. Momen ini mengubah hidupnya dan membangkitkan takdir panggilannya. Pengalamannya ini dikombinasikan dengan pendidikan akademisnya dalam studi Yahudi, memberinya lensa yang langka untuk melihat Alkitab. Tujuan utama buku ini adalah agar kita berhenti menerima hanya setengah warisan iman kita. Terlalu banyak orang Kristen yang merasa cukup hanya dengan Perjanjian Baru, sementara banyak orang Yahudi yang merasa cukup hanya dengan Perjanjian Lama. Namun, Tuhan memiliki sebuah rencana yang utuh. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 13 ayat 52. Seorang ahli Taurat yang menerima kerjaan surga adalah seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Buku ini adalah undangan untuk mengeluarkan kedua harta tersebut, agar kita bisa melihat Alkitab dalam definisi tinggi atau high definition. Bukan lagi sebagai gambar hitam putih yang terpisah, melainkan sebagai sebuah mahakarya penuh warna, yang setiap detailnya saling terhubung dan bersaksi tentang kasih dan rencana penebusan Tuhan di dalam Kristus. Jadi, siapkan hati dan pikiran Anda. Mari kita mulai petualangan untuk menyingkapkan misteri-misteri Sang Mesias dari penciptaan hingga hari ini. Bagian 2. Kunci untuk membuka misteri. Sebelum kita menyelam lebih dalam, Rabi Sobel membekali kita dengan 2 kunci atau alat penafsiran yang sangat penting. Tanpa kunci-kunci ini, banyak harta karun dalam Alkitab akan tetap terkunci. Kunci pertama, memahami konteks Yahudi. Kita harus ingat, Yesus adalah seorang Yahudi. Ia dipanggil rabi atau guru oleh murid-muridnya. Alkitab ditulis dalam konteks budaya dan pemikiran Yahudi. Jadi, untuk memahaminya secara mendalam, kita perlu melihat dari kacamata mereka. Sumber-sumber tradisi Yahudi seperti Talmud atau kumpulan ajaran dan komentar hukum Yahudi dan Midrash atau metode penafsiran kuno yang mencari makna lebih dalam dari teks, membantu kita memahami realitas di sekitar Yesus pada masa itu. Kunci kedua, bahasa alfanumerik atau alfanumerik. Ini adalah konsep yang akan membuka mata kita. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani kuno, setiap huruf dalam alfabet mereka juga memiliki nilai angka. Ini berarti kata-kata dapat dijumlahkan untuk menghasilkan sebuah nilai angka dan angka-angka dapat mengejek kata-kata. Ini bukan numerologi atau ramalan, tapi ini adalah sebuah struktur ilahi yang ditanamkan Tuhan dalam firman-Nya untuk menunjukkan koneksi-koneksi teologis yang mendalam. Mari kita lihat beberapa contoh dari buku ini. Huruf Bet. Huruf pertama dalam Alkitab, dalam Kejadian 1 ayat 1, atau pada mulanya, itu adalah huruf Bet. Nilai angka dari Bet adalah 2. Mengapa angka 2? Karena Tuhan menciptakan dunia ini serba berpasangan. Ada langit dan bumi, terang dan gelap, siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Angka 400. Kata Ibrani untuk penderita kusta atau Metsora memiliki nilai 400. Huruf Ibrani terakhir Tav memiliki nilai 400. Bentuk kuno dari huruf Tav adalah sebuah salib. Kata Yunani untuk biji gandum atau kokos yang Yesus katakan harus jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan buah juga bernilai 400.
Kata Ibrani untuk panen atau kadzir juga bernilai 400. Lihat koneksinya. Yesus yang diperlakukan seperti seorang penderita kusta 400, mati di atas salib 400, seperti biji gandum 400 untuk menghasilkan panen 400, jiwa yang besar. Dengan dua kunci ini, konteks Yahudi dan bahasa alfanumerik, kita siap untuk memulai penelusuran kita. Dimulai dari awal mula. Bagian 3. Mesias di awal zaman. Jejak Sang Mesias tidak dimulai di Bethlehem, tapi jauh sebelumnya, di Taman Eden. Disinilah fondasi dari seluruh kisah penebusan diletakkan. Nubuat pertama dan kutuk yang dibalikan. Nubuat pertama tentang Mesias yang disebut Proto-Evangelium atau Injil pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Tuhan berfirman kepada si ular bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya. Ini adalah petunjuk pertama bahwa akan ada seorang penebus yang lahir untuk mengalahkan si jahat. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami apa yang disebut sebagai 4 jenis pengasingan atau exile. Spiritual dari Tuhan, relasional dari sesama, emosional dari diri sendiri, dan fisik dari alam. Bagaimana Mesias memperbaikinya? Jawabannya ada pada kayu salib. Adam pertama membawa kutuk melalui sebuah pohon pengetahuan. Maka Yesus sang Adam kedua harus membalikan kutuk itu dengan mati di atas sebuah pohon, kayu salib, untuk memulihkan keempat pengasingan tersebut. Gambaran Mesias dalam para bapa leluhur. Kisah para bapa leluhur Israel penuh dengan gambaran tentang Mesias. Abraham dan Ishak. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, putranya yang tunggal, yang ia kasihi, Kejadian 22, ini adalah gambaran yang sangat jelas tentang Bapa di surga yang memberikan putranya yang tunggal yang ia kasihi, Yesus. Ishak membawa kayu untuk persembahan bakaran, sama seperti Yesus memikul kayu salibnya sendiri. Dan pada akhirnya Tuhan menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti, menubuatkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menjadi pengganti bagi kita. Yakub, ingat mimpi Yakub tentang tangga yang menghubungkan bumi dan surga. Kejadian 28. Yesus sendiri mengklaim nubuat ini ketika berkata kepada Natanael, "Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Yesus adalah tangga itu, jembatan sempurna antara Tuhan dan manusia. Di akhir hidupnya, Yakub juga memberikan nubuatan penting tentang Siloh, sebuah nama untuk Mesias yang akan datang dari suku Yehuda, dan ia bahkan memberikan kerangka waktu kapan Mesias akan datang. Nubuat itu mengatakan bahwa otoritas yudisial tidak akan hilang dari Yehuda sampai Mesias datang. Sejarah mencatat otoritas ini hilang sekitar zaman pelayanan Yesus. Kisah para bapa leluhur ini bukanlah sekedar catatan sejarah kuno. Mereka adalah bayang-bayang profetik yang menuju kepada pribadi yang akan datang, Sang Mesias. Bagian 4. Mesias dalam kisah Yusuf dan Musa. Jejaknya semakin jelas saat kita memasuki kisah bangsa Israel. Melalui kehidupan Yusuf dan Musa, kita melihat potret yang lebih rinci tentang sang penebus. Yusuf, gambaran Mesias yang menderita. Kehidupan Yusuf adalah gambaran yang kuat yang menubuatkan penolakan dan penderitaan Mesias pada kedatangannya yang pertama. Tradisi Yahudi bahkan menyebut aspek ini sebagai Mesias bin Yusuf. Mari kita lihat paralelnya. Anak yang dikasihi dan ditolak. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi ayahnya, tetapi dibenci dan ditolak oleh saudara-saudaranya. Demikian pula Yesus adalah anak yang dikasihi Bapa, namun ditolak oleh bangsanya sendiri. Dijual demi perak. Yusuf dijual oleh saudaranya Yehuda seharga perak. Yesus dijual oleh muridnya Yudas, nama Yunani untuk Yehuda, juga demi perak. Bangkit untuk menyelamatkan. Yusuf bangkit dari sumur dan penjara untuk menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa dari kelaparan. Yesus bangkit dari kubur untuk menjadi penyelamat dunia dari dosa dan maut. Mesias yang tersembunyi.
Ketika saudara-saudara Yusuf pertama kali datang ke Mesir, mereka tidak mengenalinya karena ia tampak seperti orang Mesir. Ini adalah gambaran Yesua yang seringkali tidak dikenali oleh saudara-saudara Yahudinya karena tersembunyi dalam budaya non-Yahudi. Musa, gambaran nabi dan penebus. Musa adalah gambaran Mesias yang paling kuat di Perjanjian Lama. Tuhan berjanji dalam Ulangan 18 ayat 18 akan membangkitkan seorang nabi seperti engkau ini. Panggilan dari semak duri. Tuhan berbicara kepada Musa dari semak duri yang rendah hati. Duri adalah simbol penderitaan dan kutuk. Ini menunjuk pada Yesua yang memakai mahkota duri untuk menanggung penderitaan kita. Tanggalkanlah kasutmu. Perintah Tuhan kepada Musa ini adalah panggilan untuk menyingkirkan semua penghalang, keraguan diri, rasa tidak mampu, dan untuk terhubung sepenuhnya dengan hadirat Tuhan yang kudus. Ini adalah panggilan menuju keintiman dan kerendahan hati. Sifat-sifat yang diteladankan secara sempurna oleh Yesus. Tanda-tanda dan mukjizat. Mukjizat Musa dirancang untuk mempermalukan dewa-dewa Mesir dan menunjukkan kuasa Tuhan yang secuai. Mukjizat Yesus juga berfungsi sebagai tanda yang membuktikan identitasnya sebagai nabi yang lebih besar dari Musa, yang berkuasa tidak hanya atas alam, namun juga atas penyakit, dosa, dan maut. Kehidupan Yusuf dan Musa adalah sebuah drama ilahi, sebuah gladi bersih yang mempersiapkan panggung dunia untuk kedatangan Sang Penebus yang sesungguhnya. Bagian 5, Paskah, jantung penebusan. Dari semua hari raya yang ditetapkan Tuhan, tidak ada yang lebih sentral bagi iman Yahudi dan Kristen selain Paskah atau Pesah. Paskah adalah hari di mana Israel dilahirkan sebagai sebuah bangsa, dan pada hari Paskah jugalah anak domba Allah disembelih untuk penebusan dunia. Untuk memahami pengorbanan Kristus, kita harus memahami simbolisme Paskah yang pertama. Tanggal 14 Nisan, tangan Tuhan. Tuhan menetapkan agar anak domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan pertama atau Nisan. Angka 14 dalam bahasa Ibrani ditulis dengan 2 huruf, Yud atau Yeh dan Dalet atau D. Ketika digabungkan, kedua huruf ini membentuk kata Yad atau YAD yang berarti tangan. Ini bukanlah suatu kebetulan. Paskah adalah peringatan abadi bahwa Tuhan menebus Israel dari Mesir dengan tangan yang perkasa. Ini menunjuk langsung kepada Sang Mesias. Tangan siapakah yang dipaku di kayu salib untuk penebusan kita? Tangan Yesua. Dia adalah perwujudan tangan Tuhan yang perkasa yang menyelamatkan kita. Anak domba Paskah, potret Sang Penebus. Instruksi mengenai anak domba Paskah di Keluaran 12 adalah potret rinci dari Mesias. Pertama, harus tanpa cacat atau tamim. Anak domba itu harus sempurna, tanpa cacat fisik. Ini menunjuk pada kesempurnaan moral dan spiritual Yesua, anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Kedua, tulangnya tidak boleh dipatahkan. Tuhan memerintahkan agar tidak ada satupun tulang dari anak domba Paskah yang boleh dipatahkan. Injil Yohanes secara eksplisit mencatat bahwa ketika para prajurit datang kepada Yesus di kayu salib, mereka tidak mematahkan kakinya untuk menggenapi kitab suci. Darah di ambang pintu, tanda salib yang pertama. Darah anak domba harus dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. 3 titik ini jika dihubungkan membentuk sebuah tanda. Dalam aksara Ibrani kuno, Paleo-Hebreu, huruf terakhir dalam alfabet yaitu Taf dilambangkan dengan bentuk sebuah salib atau X atau tambah. Jadi pada malam Paskah pertama, rumah-rumah orang Ibrani secara harfiah ditandai dengan tanda salib dalam darah. Tanda Taf ini adalah tanda kepemilikan dan perlindungan. Dengan tanda ini Tuhan menyatakan, umat ini adalah milikku, bukan milik Firaun lagi. Mereka sedang ditebus atau dibeli kembali dari perbudakan. Ini memberikan makna yang luar biasa pada perkataan Paulus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita telah ditandai dan dimeteraikan oleh darah anak domba
di bawah tanda salib sebagai milik Allah. Bagian 6. Perjamuan Paskah dan Pentakosta. Perayaan Paskah tidak berhenti pada pengolesan darah. Umat Israel diperintahkan untuk memakan perjamuan di dalam rumah yang telah ditandai itu. Perjamuan ini, yang dikenal sebagai seder, penuh dengan elemen-elemen yang menunjuk pada Mesias. Matzah, roti penderitaan dan penembuhan. Selama Paskah, orang Israel dilarang makan roti beragi dan hanya boleh makan matzah. Matzah adalah gambaran yang kuat tentang Mesias. Berlubang. Matzah yang dipersiapkan secara tradisional memiliki lubang-lubang atau ditusuk agar tidak mengembang. Bergaris. Memiliki garis-garis bekas panggangan. Memar atau hancur. Dipanggang hingga tampak memar dan dipecah-pecahkan saat seder. Ini adalah gambaran visual yang sempurna dari nubuat Yesaya 53 ayat 5, yaitu, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Malaikat-malaikat adalah roh-roh pelayan yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ketika Yesus mengambil roti pada perjamuan terakhir, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku," Dia mengambil matzah, roti Paskah, dan menyatakan bahwa dialah penggenapan dari semua simbolisme itu. Piala penebusan. Perjamuan seder tradisional melibatkan 4 cawan anggur yang melambangkan 4 janji penebusan Tuhan dalam Keluaran 6 ayat 6-7. Cawan ketiga dikenal sebagai cawan penebusan. Dengan cawan inilah Yesus melembagakan perjanjian baru sambil berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dia menghubungkan darahnya secara langsung dengan cawan yang melambangkan penebusan oleh darah anak domba. Pentakosta, dari batu ke hati. Jika Paskah adalah tentang penebusan, maka Pentakosta atau Shavuot adalah tentang penyataan. 50 hari setelah Paskah, Tuhan memberikan Taurat kepada Israel di Gunung Sinai. Taurat itu ditulis di atas loh batu. Ribuan tahun kemudian pada hari Pentakosta yang sama, Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem. Kisah Para Rasul 2. Kali ini hukumnya tidak lagi ditulis di atas batu, melainkan di dalam hati manusia oleh api Roh Kudus. Ini adalah penggenapan perjanjian baru yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia 31. Di Sinai, 3.000 orang mati karena penyembahan berhala, anak lembu emas. Di Yerusalem, pada hari Pentakosta, 3.000 orang diselamatkan dan dibaptis setelah khotbah Petrus. Hukum yang di atas batu membawa kematian, tetapi Roh Kudus yang di dalam hati membawa kehidupan. Pesta-pesta Tuhan bukanlah ritual kosong. Mereka adalah kalender ilahi, gladi bersih profetik yang digenapi secara sempurna dalam pribadi dan karya Yesua Sang Mesias. Bagian 7. Padang Gurun dan Kisah Cinta Ilahi. Setelah pembebasan yang dramatis dari Mesir, Tuhan tidak langsung membawa Israel ke tanah perjanjian. Sebaliknya, Dia menuntun mereka melewati Padang Gurun. Padang Gurun dalam Alkitab bukanlah sekedar tempat geografis yang tandus. Ia adalah sebuah ruang spiritual yang krusial. Tujuan Padang Gurun, tempat kelahiran Mesir, yang dalam bahasa Ibrani berarti tempat yang sempit atau Mitzrayim, berfungsi seperti sebuah rahim di mana keluarga Yakub bertumbuh menjadi sebuah bangsa. Pembelahan Laut Merah adalah seperti pecahnya air ketuban, dan Israel dilahirkan kembali sebagai bangsa yang merdeka. Perjalanan 40 tahun di Padang Gurun paralel dengan 40 minggu kehamilan. Tempat intimasi. Kata Ibrani untuk Padang Gurun adalah midbar, yang berasal dari akar kata dafar yang berarti firman atau berbicara. Padang Gurun adalah tempat yang sunyi, jauh dari gangguan di mana Tuhan dapat berbicara ke hati umatnya. Tempat ujian. Tujuan utama Padang Gurun adalah untuk merendahkan hatimu dan untuk mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ulangan 8 ayat 3. Disinilah iman Israel diuji. Pencobaan Yesus membalikan kegagalan Israel. Sayangnya generasi pertama Israel gagal dalam ujian di Padang Gurun. Mereka terus-menerus bersungut-sungut, tidak percaya dan memberontak. Sebagai Israel yang sejati, satu orang Israel, Yesus harus masuk ke Padang Gurun untuk berhasil di mana Israel telah gagal dan dengan demikian menebus kegagalan mereka. Perhatikan bagaimana 3 pencobaan Yesus secara langsung membalikan 3 kegagalan utama Israel. Roti versus mana. Iblis menggoda Yesus yang lapar untuk mengubah batu menjadi roti.
Ini paralel dengan sungut-sungut Israel tentang makanan dan mana. Yesus menjawab dengan mengutip Ulangan 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, menunjukkan bahwa ketaatan pada firman Tuhan lebih utama daripada kebutuhan fisik. Penyembahan versus anak lembu emas. Iblis menawarkan semua kerajaan dunia jika Yesus mau menyembahnya. Ini paralel dengan dosa penyembahan anak lembu emas dan berhala-hala lain yang dilakukan Israel. Yesus menjawab dengan mengutip Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Mencobai Tuhan versus Massa dan Meriba. Iblis menantang Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, untuk mencobai apakah Tuhan akan menyelamatkannya. Ini paralel dengan dosa Israel di Massa dan Meriba, di mana mereka mencobai Tuhan dengan bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Yesus menjawab dengan mengutip Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan, Allahmu. Di mana Israel gagal, Yesus berhasil membuktikan dirinya sebagai penebus yang sempurna. Rut dan Boas, kisah cinta Yahudi dan non-Yahudi. Di tengah periode hakim-hakim yang kelam, muncul sebuah kisah cinta yang indah yang memiliki implikasi mesianik yang sangat besar. Kisah Rut, seorang perempuan Moab non-Yahudi, dan Boas, seorang pria Israel dari Bethlehem. Pernikahan mereka adalah gambaran dari rencana Tuhan untuk menyatukan orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam Mesias. Dari persatuan mereka inilah lahir Obed, kakek dari Raja Daud, yang menempatkan seorang perempuan non-Yahudi dalam garis silsilah langsung dari Sang Mesias. Ini adalah demonstrasi anugerah Tuhan yang luar biasa, menunjukkan bahwa keselamatan terbuka bagi siapa saja yang, seperti Rut, berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bagian 8. Sang Mesias, Putra Daud. Petualangan kita kini mencapai puncaknya pada salah satu tokoh terbesar dalam Alkitab, Raja Daud. Gelar mesianik yang paling umum digunakan dalam Perjanjian Baru adalah Anak Daud. Ini karena Tuhan telah membuat perjanjian kekal dengan Daud, bahwa keturunannya akan duduk di atas tahta selamanya. Yesus adalah penggenapan utama dari janji itu. Misteri silsilah Daud, huruf Vav yang dipulihkan. Di akhir kitab Rut, terdapat silsilah dari Peres hingga Daud. Kata Ibrani untuk silsilah adalah Toledot. Di Kejadian 2 ayat 4, sebelum kejatuhan, kata ini ditulis secara lengkap dengan 2 huruf Vav. Huruf Vav secara simbolis adalah huruf yang menghubungkan, seperti dalam frasa langit dan bumi. Setelah kejatuhan Adam, setiap kali kata Toledot muncul dalam silsilah, kata itu ditulis secara cacat, kehilangan salah satu huruf Vav-nya. Ini melambangkan putusnya hubungan antara sorga dan bumi akibat dosa. Secara menakjubkan, satu-satunya tempat lain di mana kata Toledot ditulis kembali secara lengkap dengan 2 huruf Vav adalah dalam silsilah Daud di Rut 4 ayat 18. Ini adalah petunjuk profetik bahwa melalui garis keturunan Daud, Sang Mesias akan datang untuk memulihkan hubungan yang rusak antara surga dan bumi. Silsilah Yesus dalam Matius 1 dimulai dengan kalimat yang sama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Daud, gambaran Raja Mesianik. Kehidupan dan karakter Daud memberikan wawasan tentang Sang Raja Mesianik. Pertama, pilihan Tuhan. Tuhan memilih Daud anak bungsu bukan berdasarkan penampilan luar, melainkan karena Tuhan melihat hati. Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya. Gembala yang baik. Daud adalah seorang gembala yang penuh kasih bagi domba-dombanya sebelum ia menjadi gembala bagi bangsa Israel. Ini menunjuk pada Yesus sang gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kedua, seorang penyembah. Daud adalah seorang pemazmur yang mencintai hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Hatinya yang haus akan Tuhan dan firman-Nya membuat dia menjadi wadah bagi Roh Kudus. Ketiga,
Seorang nasi. Gelar Ibrani untuk pemimpin adalah nasi, yang berasal dari akar kata nasa, yang berarti mengangkat, menanggung, dan mengampuni. Seorang pemimpin sejati adalah orang yang mengangkat orang lain, menanggung beban mereka, dan membawa pengampunan. Daud melakukan ini, tetapi Yesus adalah penggenapan sempurnanya. Dia adalah pangeran atau nasi yang sejati yang diangkat di kayu salib untuk menanggung dan mengampuni dosa kita. Bagian 9. Angka-angka Sang Raja dan kesimpulan akhir. Sebagai puncak dari penyingkapan misteri ini, mari kita lihat kembali keajaiban angka-angka yang tersembunyi dalam nama Daud dan nama Yesua. Angka 14 dan 888. Daud dan angka 14. Nama Daud dalam bahasa Ibrani memiliki nilai numerik 14, Dalet 4, Waw 6, Dalet 4. Seperti yang kita lihat sebelumnya, 14 juga merupakan angka dari kata yad atau tangan yang melambangkan tangan penebusan Tuhan. Matius dengan sengaja menyusun silsilah Yesus dalam 3 kelompok berisi 14 keturunan secara profetik, menyatakan bahwa Yesus adalah anak Daud yang merupakan tangan 14 penebusan Allah. Yesus dan angka 888. Silsilah Daud di akhir kitab Rut dimulai dengan frasa Ibrani yang jika dihitung nilai numeriknya berjumlah 888. Secara luar biasa, nama Yesus dalam bahasa Yunani juga memiliki nilai numerik 888. Ini adalah tanda tangan ilahi yang menghubungkan silsilah perjanjian lama secara langsung dengan penggenapannya dalam perjanjian baru. Angka 888 yang merupakan angka 8 awal yang baru yang diulang 3 kali melambangkan awal baru yang paling puncak dan sempurna yang dibawa oleh Yesus. Kesimpulan, selalu ada lebih banyak untuk ditemukan. Saudara-saudari sekalian, dari Kejadian hingga Daud, dari penciptaan hingga perjanjian, kita telah melihat jejak-jejak yang begitu jelas dari Sang Mesias kita, Yesua. Alkitab bukanlah kumpulan cerita yang terpisah-pisah, melainkan sebuah permadani agung yang ditenun oleh Tuhan sendiri, dan setiap benangnya menunjuk kepada putranya. Membaca Alkitab dengan pemahaman ini akan mengubah cara kita melihat iman kita. Tradisi Yahudi yang kita anggap kuno ternyata menjadi hidup dan relevan. Perjanjian lama yang tadinya terasa jauh, kini menjadi dekat dan pribadi. Karena di sanalah kita menemukan potret pertama dari penebus yang kita kasihi. Buku Mysteries of the Messiah adalah undangan untuk kita semua. Undangan untuk tidak puas hanya dengan setengah dari warisan kita, tetapi untuk memeluk keseluruhan firman Tuhan, baik yang lama maupun yang baru. Karena di dalam keduanya, kita menemukan harta karun yang tak ternilai, pengenalan yang lebih dalam akan Yesus Kristus. Ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal. Masih banyak lagi harta yang tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Panggilan bagi kita hari ini adalah, mari kita buka Alkitab kita dengan mata yang baru. Mari kita cari Dia di setiap halaman. Di kisah Nuh, di tabernakel Musa, dan dalam Mazmur-Mazmur Daud. Karena Dia ada di sana menunggu untuk ditemukan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Kiranya damai sejahtera, berkat, dan kebaikan dari Tuhan menyertai kita semua. Shalom.